Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan Ibu Yuci dalam pembelajaran PPKN. Untuk pertemuan kedua, kita akan belajar tentang merekonstruksi BPUPKI. Siapa yang tahu atau ingat kepanjangan BPUPKI? Ya, betul sekali. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kalian bisa baca, yaitu hari ini kita akan menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nanti di akhir juga ada tugas, yaitu menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menelaah pembentukan BPUPKI dalam perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, memperjelas alasan pembentukan BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia Merdeka, memperjelas tugas BPUPKI dalam proses perumusan dasar negara Indonesia, dan terakhir membuat laporan rekonstruksi pembentukan BPUPKI dalam merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Kita memulai dari pengertian BPUPKI. BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah Dokuritsu Junbi Kosakai. Nama resmi BPUPKI adalah BPUPK tanpa I. Alasannya tanpa Indonesia karena badan ini dibentuk oleh Komando Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang di Jawa. Awal pembentukan BPUPKI yaitu pada tanggal 1 Maret 1945, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembentukan BPUPKI, tujuan utamanya adalah untuk mengkaji, mendalami, serta menyelidiki bentuk dasar yang cocok guna kepentingan sistem pemerintahan negara Indonesia setelah merdeka. Jadi BPUPKI dibentuk untuk mempersiapkan proses kemerdekaan Indonesia. Sedangkan tujuan pembentukan BPUPKI bagi Jepang adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam merawan sekutu dengan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi pada saat itu Jepang sedang terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan tentara sekutu, sehingga Jepang membutuhkan banyak dukungan. Tugas utama BPUPKI adalah untuk mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal penting yang akan diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia. Sedangkan tugas BPUPKI secara khusus yaitu sesuai dengan sidangnya, yaitu pertama, membahas dan menyusun dasar negara Indonesia, dua, membentuk reses atau kegiatan di luar sidang selama 1 bulan, tiga, membentuk panitia kecil yang bertugas untuk menampung saran-saran atau konsepsi dasar negara para anggotanya, keempat, membantu panitia 9 bersama panitia kecil. Hal berikutnya adalah tentang keanggotaan BPUPKI. BPUPK resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang Kaisar Hirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Rajiman Widyodiningrat ditunjuk menjadi ketua BPUPKI dengan didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio orang Jepang. BPUPKI sendiri beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang anggota aktif, yaitu tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan dari pendudukan militer Jepang. Mereka keanggotaannya bersifat pasif, artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPKI sebagai pengamat saja. Terakhir adalah tentang sidang BPUPKI. BPUPKI melakukan sidang kedua kali. Sidang pertama yaitu membahas perumusan dasar negara Indonesia, dan sidang kedua membahas rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia.
Untuk agenda sidang dan waktu sidang, pembahasan lebih lanjut ada di pertemuan ketiga. Tugas Ananda hari ini adalah silakan pelajari kembali video ini secara benar dengan ditelaah kembali. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan kalian boleh bertanya melalui WA Group. Kita diskusi di dalam forum WA Group. Tugas Ananda hari ini adalah silakan isi uraian yang telah disediakan tentang materi pembentukan, alasan Jepang membentuk BPUPKI, pengurusan BPUPKI, tugas BPUPKI, dan sidang BPUPKI. Sekali lagi, jika kalian kurang mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian hubungi melalui WA Group. Nah, tugas hari ini itu adalah kalian kerjakan di buku PPKN, kemudian difoto dan dikirimkan melalui WA Group. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah BPUPKI sebenarnya adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Tidak ada huruf I atau Indonesia karena pada saat itu yang meresmikan hanya tentara yang berpenduduk yang kedudukannya hanya di wilayah Jawa. Yang kedua, BPUPKI dibentuk oleh Jepang dengan alasan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia mau membantu dan mendukung Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Itulah pembelajaran hari ini pada pertemuan kedua. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Tetap semangat belajar meski di rumah, tetap sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Kita selalu berdoa tiada henti agar pandemi cepat berlalu. Kita bertemu di dalam pembelajaran di kelas. Mohon maaf bila banyak terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.